Silakan waktunya 7 menit dari sekarang ya, Mas. Iya, Bu. Baik, Pangapunten Bu Fatma, apakah sudah tertampil, Bu? Sampun, sampun. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ibu Fatma. Baik, sebelum saya mulai, perkenankan saya dari Ahmad Ridho Sohibul Ulum. Saya dari guru ahli pertama, guru bahasa Arab yang ditempatkan di MAN 1 Grobogan. Baik, yang terhormat Ibu penguji dan juga Ibu mentor. Perkenankan di sini saya untuk memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall pada mata pelajaran bahasa Arab tingkat lanjut di kelas 11 program peminatan MAN 1 Grobogan tahun ajaran 2025 dan 2026. Baik, untuk latar belakang saya sendiri, kenapa memilih judul tersebut, ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Untuk yang pertama di sini, mengingat pentingnya teknologi dalam pelajaran, maka hal ini saya menyadari bahwasanya di era digital ini, teknologi adalah menjadi alat utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran termasuk juga dalam mata pelajaran bahasa Arab yang membutuhkan visualisasi. Kemudian yang kedua, ada tantangan juga yaitu di main satu Grobogan beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks panjang dan juga struktur tata bahasa. Diperparah lagi oleh metode pengajaran yang masih konvensional. Yang terakhir, dari dua hal itu bisa kita integrasikan cari solusinya yaitu relevansi teknologi edukatif semisal menggunakan Canva dan juga Wordwall untuk menghadirkan solusi interaktif untuk penguatan kosakata dan juga tata bahasa yang nantinya akan meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa. Baik, untuk yang berikutnya terkait tujuan dari aktualisasi ini diharapkan nanti pengembangan media ajar terkait menggunakan Canva, kemudian menggunakan juga Wordwall. Yang terakhir nanti implementasi dari kedua teknologi tersebut diharapkan mampu membuat siswa menjadi semakin terpicu untuk menyenangi mata pelajaran bahasa Arab dikarenakan di sini di MAN 1 Grobogan, terutama saya di kelas 11 program peminatan keagamaan untuk mata pelajaran bahasa Arab sendiri sekitar 5 jam dalam satu minggu otomatis jika menggunakan metode yang biasa itu akan menimbulkan kejenuhan pada siswa. Baik, berikutnya terkait manfaat untuk siswa tentu memotivasi partisipasi mereka dalam hal penguasaan bahasa Arab dan untuk guru bisa jadi opsi juga terkait inovasi dalam metode pengajaran. Yang terakhir untuk madrasah bisa juga nanti ditingkatkan ataupun dimanfaatkan fasilitas yang ada menggunakan metode yang akan saya tawarkan. Baik, berikutnya ruang lingkupnya sendiri saya batasi untuk fokus media teknologinya menggunakan Canva untuk membantu penyampaian materi visual tata bahasa atau grammar atau kawaid. Kemudian yang wordwall-nya nanti untuk latihan interaktif siswa. Kemudian sasaran spesifiknya hanya saya batasi pada siswa kelas 11 program peminatan keagamaan. Dikarenakan mata pelajaran bahasa Arab tingkat lanjut hanya ada di kelas 11 keagamaan dan juga 12 keagamaan. Tetapi saya mengambil yang kelas 11 keagamaan. Kemudian pembelajaran terstrukturnya nanti ini dalam hal saya pengambilan sampelnya atau penerapan aktualisasi ini di kelas 11 keagamaan. Baik, kemudian yang kedua terkait pengangkatan aktualisasi atau rancangannya sendiri, saya analisis core isunya. Yang pertama menggunakan analisis APKL, kemudian yang kedua menggunakan analisis USG. Yang saya dapatkan isunya yang sangat urgent dan perlu segera ditangani adalah kurangnya pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall pada mapel bahasa Arab tingkat lanjut. Kemudian setelah itu melihat dari latar belakang atau analisis core isunya sendiri, di sini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk latar belakang sendiri berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian selaras juga dengan visi madrasah yaitu mencetak lulusan yang unggul dan juga berdaya saing global. Kemudian penyebab isunya kurangnya literasi teknologi di kalangan guru, kemudian masih minimnya juga pendampingan teknis terkait penggunaan media digital, kemudian masih terbiasa mengandalkan metode konvensional dan juga beberapa penyebab. Kemudian akibatnya nanti jika tidak diatasi, metode pembelajaran akan monoton dan kurang menarik. Kemudian partisipasi siswa menurun, juga nanti berkaitan dengan motivasi belajar yang melemah yang berakibat pada pemahaman materi yang kurang maksimal. Kemudian dampaknya nanti terjadi penurunan kualitas pembelajaran dan juga kurang inovatif dalam penyampaian materi.
Baik, di sini untuk analisis diagram fishbone-nya sudah saya coba cari, yaitu dari metodenya, kemudian dari man-nya, dari material dan milieu, sehingga nanti di kepala ikannya di sana ada isu atau core isu yang segera ditangani. Kemudian untuk memecahkan isu atau kegiatan yang bisa saya lakukan terkait core isu yang sudah saya tentukan, yang pertama bisa mengidentifikasi materi bahasa Arab terlebih dahulu, mana yang cocok untuk diubah menjadi format visual dan interaktif. Kemudian yang kedua, mendesain minimal 2 atau 3 materi pembelajaran menggunakan Canva yang nanti kaitannya dengan kosakata dan juga grammar atau tata bahasa atau kawaid. Kemudian juga minimal membuat permainan kuis interaktif di Wordwall. Kemudian berikutnya mengintegrasikan kedua eh, media digital tersebut ke dalam modul ajal pembelajaran. Setelah siap nanti diterapkan minimal 2 kali pertemuan di kelas. Kemudian nanti setelah itu saya menunggu umpan balik dari siswa mengenai tingkat keterlibatan dan juga pemahaman. Nanti bisa melalui post test, kemudian yang terakhir melakukan evaluasi singkat untuk melihat efektivitas media itu. Baik, kemudian yang selanjutnya 2 menit lagi. keterkaitan core issue dengan core value. Di sini sudah saya siapkan dan di rancangan sudah saya lampirkan beberapa nilai core ASN berakhlak yang bisa saya pergunakan ketika di tahapan kegiatan yang misalnya contohnya adalah di hari ke-1 dan kedua ketika tahap observasi dan identifikasi. Di sana ada nilai berorientasi pelayanan, artinya saya memahami kebutuhan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada juga misalkan akuntabel yang mendokumentasikan fakta secara objektif. Demikian untuk yang metriknya. Kemudian selanjutnya ini masih sama juga terkait nilai-nilai berakhlak, sudah saya coba rangkum per tahapan kegiatan agar nanti mudah saya untuk menerapkannya begitu ketika aktualisasi. Baik, untuk yang selanjutnya terkait jadwal juga sudah saya lampirkan. Untuk rencana saya nanti di minggu 1 ke 2 sudah saya coba plankan di hari 1 2 apa, 3 4 4 6 dan seterusnya, agar nanti juga harapan saya di kendala dan apa namanya solusinya sendiri nanti bisa dicegah dan juga bisa diantisipasi sebaik mungkin, mulai dari tahap observasi dan identifikasi kebutuhan, kemudian ketika penyusunan, pelaksanaan, dan juga nanti ketika evaluasi juga penyusunan laporan. Kemudian yang terakhir di sini terkait kesimpulan dan juga rencana tindak lanjut dari saya, kemarin sesuai dengan arahan dari coach dari Bu Fatma sudah saya lampirkan. Jadi rancangan ini kesimpulannya harapannya bisa direplikasi nanti untuk pembelajaran bahasa Arab dan juga bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain sesuai dengan kebutuhan generasi abad ke-21 sekarang. Kemudian terakhir, yaitu rencana tindak lanjut dari saya, mudah-mudahan nanti di kedepannya setelah aktualisasi selesai tidak sampai di situ saja, tapi bisa melakukan nanti lanjutan bagi guru bahasa Arab yang lain untuk memperdalam keterampilan pembuatan media pembelajaran dan optimalisasi serta nanti diintegrasi ke dalam modul ajar. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridho untuk paparannya. Monggo silahkan untuk mentor Bu Alifah nggih. Monggo disampaikan untuk penguatan ya, dari paparan Mas Ahmad Ridho. Waktunya 4 menit dari sekarang ya Bu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mas Ahmad Ridho Sohibul Ulum. Rancangan ini bukan sekedar tugas latsar, nggih, tetapi merupakan wujud nyata inovasi pembelajaran yang relevan dengan tantangan pendidikan di era digital. Dengan Canva, pembelajaran bahasa Arab mungkin lebih visual, komunikatif, dan menarik, sehingga siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga melatih kreativitasnya. Dengan Wordwall yang disampaikan tadi, ya pembelajaran lebih interaktif, kemudian kolaboratif dan menyenangkan, sehingga motivasi belajar itu akan lebih meningkat. Itu yang kita harapkan ya. Kita semua paham nggih, bahwa murid ini adalah generasi digital natif ya. Mereka tumbuh dalam lingkungan teknologi. Jika guru masih terpaku pada metode konvensional, seperti tadi disampaikan, maka jarak antara cara mengajar dan cara belajar siswa itu akan semakin lebar. Nah, karena itu mungkin penggunaan media seperti Canva atau Wordwall bukan sekedar variasi metode saja, tetapi menjadi lingkungan teknologi. Nah, harapan kami ya, jika guru itu masih terpaku pada metode konvensional, maka jarak antara cara mengajar mereka ya akan
menjadi lebih lebar. Maka dari itu ya kami berharap rancangan yang dijalankan ya dengan konsisten ini akan memberikan dampak baik bagi siswa, guru maupun madrasah. Kepada Mas Ahmad Ridho, saya berharap rancangan ini tidak berhenti hanya sebagai syarat kelulusan laksar, tetapi jadikan ini sebagai praktik baik, ya, best practice, ya, yang bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain, agar seluruh pembelajaran di Mansatung Grobogan semakin kreatif dan berdaya saingatan. Madrasah akan mendukung penuh Ibu Bapak melalui kebijakan, kemudian sarana prasarana serta pendampingan agar pemanfaatan Canva dan Wordwall ini tidak hanya diterapkan di kelas 11 bahasa Arab saja, tetapi juga bisa diperluas ke mata pelajaran yang lainnya. Terima kasih, Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Alifah untuk penguatan dan dukungannya untuk apa yang disampaikan dan dipaparkan Mas Ahmad Ridho. Monggo silahkan Bu Ratna. Baik, matur nuwun Bu Fatma. Yang pertama apresiasi dulu, selamat Mas Ahmad Ridho Sohibul Ulum, ya sudah sampai di titik ini memaparkan rancangan aktualisasi yang tadi sudah dikuatkan oleh Bu Alifah selaku mentor. Betul sekali Ibu, jadi harapannya yang saat ini sudah dirancang, besok dilaksanakan, bisa menjadi best practice inovasi pembelajaran di Man 1 Grobogan. Baik, saya tanya dulu ke Mas Ahmad Ridho ini. Core isunya apa sih Mas Ahmad Ridho? Oke, core isunya itu kurangnya pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall, Oke. gitu Ibu. Terus judulnya apa? Judulnya itu yang negatifnya saya buang, maksudnya kurangnya itu, kemudian di Oke. situ yang ada hanya yang positif begitu pemanfaatannya. Oke, artinya sebenarnya itu panjenengan itu kan pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall itu kan sebenarnya malah sebagai sebuah inovasinya. Oke, Sebuah solusi yang jenengan tawarkan. Untuk apa toh? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Alifah. Jadi ini fungsinya apa, Pak? Kok jenengan kok mulang nopo dadak nganggo Canva, dadak nganggo Wordwall. Aslinya nggo apa toh? oke. Yang pertama, Nah, oke, mungkin izin menjawab Bu. Mungkin yang pertama oke. terkaitannya dengan Smart ASN, maka dari saya sendiri selaku guru bahasa Arab itu juga harus adaptif terhadap teknologi yang nantinya eh, tujuan akhirnya tentu terhadap meningkatnya nopo nggih, motivasi belajar dan juga Oke. ketertarikan mereka terhadap bahasa Arab yang selama Oke, ini saya menjadi momok. tangkap. Nggih, nggih. Oke, Pak. Jadi gini, karena di dalam judul itu, jenengan harus menyampaikan tiga hal, Pak. Nggih, Yang pertama adalah permasalahannya atau core issue. Yang kedua adalah gagasan kreatif atau solusi yang jenengan tawarkan sebagai seorang smart ASN, ya, yang mendukung terwujudnya good governance tadi. Yang ketiga adalah fokus. Kalau kita baca bersama di judul panjenengan, ini kan baru menawarkan solusinya, toh Pak. nggih. Untuk apanya kan belum jenengan munculkan. Oh, nggih, Maka nggih, nggih. supaya berbeda antara core issue dan judul, Pak, nanti di core isunya munculkan data tentang kekurang tertarikan siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab. Bisa tadi Bu Alifah sudah menyampaikan motivasi nggih Bu nggih. Motivasi bisa. Pemahaman bahasa Arab ini kan biasanya walaupun di madrasah aliyah ini kan kadang masih menjadi kayak momok gitu ya Bu Alifah Nggih, ya enggak? Terus, Bu. Terus ya, Ya, oke, oke. walaupun wis ning madrasah aliyah itu ya, Ya. biasanya di MI, MTS sama. Apalagi kalau misalnya siswa-siswa panjenengan di MAN ini nggak semuanya lulusan MTS. Betul, kadang banyak yang Betul, dari ada SMP. yang dari SMP, yang notabene pada saat SMP-nya dia nggak dapat bahasa Arab. Itu ya Pak. Jadi nanti nggih. tulung Pak, core isunya jenengan ojo kurangnya pemanfaatan. Justru pemanfaatan teknologi ini mau jenengan tawarkan di sini sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Nggih, nggih, nggih. ASN dan Smart ASN. Tadi jenengan sampaikan sudah. Cuman neng RA neng jenengan sing bagian identifikasi isu urung dimunculke Pak.
Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, kemarin saya taruh di Isu ya. bawahnya ini, Bu. Nggih, Oke, di bawahnya jadi Microsoft. nanti Nggih. di bagian identifikasi isu tambahkan data dan fakta tentang misalnya rendahnya motivasi siswa dan macam-macam tadi, plus kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN-nya. Itu dimunculkan Nggih. pada deskripsi isu. Plus dampaknya jika isu itu tidak diselesaikan karena panjenengan Pak Ahmad Ridho ini adalah CPNS golongan ketiga. Tiga. Kemudian terkait kegiatan itu ya, terkait kegiatan sebenarnya tadi sudah mengerucut gitu ya. Kalau kita kaitkan ya yang kekinian sekarang Ibu Alifah mungkin bisa diinsertkan gitu ya dalam kegiatan bahwa sekarang ini kan madrasah itu tetap akan menyusun yang namanya perencanaan pembelajaran kan sudah berbasis PM gitu atau pembelajaran mendalam gitu kan. Maka jenengan itu nanti bisa ya pada kegiatan identifikasi tadi tidak hanya melakukan identifikasi terkait materi, bahwa ternyata ketika jenengan itu menyusun media pembelajaran itu juga harus melihat identifikasi selain identifikasi materi adalah identifikasi karakteristik peserta didik. Nanti ditambahkan pada tahapan identifikasi itu bisa menambahkan identifikasi kaitannya dengan karakteristik peserta didiknya. Walaupun tadi Pak Ahmad Ridho sudah menampilkan identifikasi terkait materinya. Kemudian selain itu ya tadi yang dimunculkan kan baru pemanfaatan medianya gitu Pak. Padahal nanti Nggih. realitanya ketika jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya pada komponen perencanaan pembelajaran PM yang kedua itu adalah tentang desain pembelajaran. Di mana di desain pembelajaran tersebut nantinya Pak Ahmad Ridho harus menampilkan yang namanya pemanfaatan digital. Nah, jenengan tadi sudah menuliskan pemanfaatan digitalnya adalah dengan Canva dan Quizzes. Terus jenengan juga selain menuliskan pemanfaatan digital, jenengan juga harus menuliskan yang namanya praktek pedagogis atau kalau zaman dulu itu metode yang mbok apa Pak. Oke, nanti Oh, ditambahkan nggih, ya. nggih, nggih. Ya, praktek pedagogisnya seperti apa, kemudian kalau memang ada kemitraan pembelajaran ya dituliskan, kalau tidak ya di skip aja nggak apa-apa ya. Jadi di desain itu ada 4. Yang pertama adalah praktek pedagogis, kemudian pemanfaatan digital, kemudian yang terpenting adalah lingkungan pembelajaran. Tentunya karena ini memanfaatkan digital, nanti jenengan juga akan memanfaatkan lingkungan pembelajaran tidak hanya lingkungan fisik, tetapi lingkungan virtualnya juga dilakukan. Ngoten nggih Pak. Jadi Nggih, tidak Bu. hanya medianya karena nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran ya tentunya pasti itu dulu. Baru setelah itu jenengan mendesain Canva dan kuisisnya, terus dilaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, terus dievaluasi. Dievaluasi karena misalnya core isunya adalah motivasi tadi, maka jenengan harus bisa menampilkan data nanti di laporan aktualisasi peningkatan motivasi anaknya itu seperti apa. Nanti boleh menggunakan kuesioner atau pakai lembar penilaian diri atau pakai lembar penilaian antar teman atau apa yang menunjukkan adanya peningkatan motivasi anak sebelum menggunakan platform-platform digital tadi dan setelah menggunakan platform digital. Ya, kemudian tambahan lagi di dalam sebentar, di matrik Pak mungkin nggak perlu Nggih. dituliskan hari ke Pak. Oh, nggih, 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 Ya, Bu. Nggih, nggih. jenengan terlalu rinci itu ya. Jadi hari ke-nya nanti mungkin Nggih. bisa diberikan ke jadwalnya. Ya, mungkin itu saja Bu Fatma, matur nuwun. Nggih, terima Matur kasih nuwun Bu Bu Alifah Ratna. Robianto nggih. Oke, sami-sami Ibu. Terima kasih untuk Bu Ratna, masukan dan sarannya nanti bisa ditindaklanjuti nggih untuk Mas Ahmad Ridho. Demikian juga Nggih. untuk penguatan dan mungkin juga saran-saran dari Bu Alifah. Matur nuwun sangat Bu Alifah untuk Oke, kerawuhannya. sami-sami. Nggih. Terima kasih untuk Mas Ahmad Ridho. Nggih, Silahkan sami-sami Bu Fatma. saya tutup nggih karena ini sudah terakhir atau mau ada tambahan dari panitia? Belum saya tutup. Langsung saya tutup aja nggih. Langsung tutup aja Cukup, Bu. Bu. Nggih. Cukup. Nggih. Terima kasih untuk seluruh peserta dan seluruh mentor untuk partisipasi dalam kegiatan seminar Latsar ini di room ini.